sekarang kita bakal belajar tentang algoritma pemrograman. Nah, tujuan dari kita belajar ini adalah buat kalian nanti di hari ini diharapkan kalian bisa ngerti nih apa algoritma pemrograman itu sendiri. Kita mulai ya. Kita mulai dari yang namanya persoalan sebelum kita masuk ke algoritma pemrograman. Ada yang tahu nggak sih persoalan itu apa? Permasalahan, bukan Bu? Ya, persoalan itu permasalahan. Jadi, persoalan itu adalah pertanyaan atau tugas yang harus dicari jawaban. Jadi, kayak permasalahan yang harus kita cari solusinya gitu. Nah, udah persoalan atau nih pengertiannya, kita lanjut lagi ke nih ya. Kita lihat ini adalah Lili. Lili lagi bawa setumpuk kertas yang di situ tuh urutannya itu dari atas sampai bawah tuh dari kecil sampai yang terbesar. Dari nomor urutan pasiennya gitu harus dari kecil yang terbesar. Jadi berurut. Nengok ya. Apa nih permasalahan Lili dari video yang tadi? Ada yang tahu? Kertasnya berantakan, Bu. Oh, benar. Kertasnya berantakan. Jadi, kalau dari permasalahan tadi, Lili itu harus menyusun dari kertas-kertas yang udah jatuh. Nah, sebelum kita lanjut lagi untuk cari solusi dari permasalahan Lili, kita bakal lanjut ke penjelasan tentang algoritma dulu ya. Oke. Algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi dari suatu persoalan. Nah, kan tadi si Lili punya persoalan. Jadi dia butuh algoritma nih langkah-langkah buat dia nyelesain permasalahan dia. Kita bakalan identifikasi nih. Gimana sih Lili tadi? Langkah-langkah Lili dalam menyelesaikan permasalahannya. Coba nih. Siapa yang mau jawab? Ada yang tahu gimana menurut kalian dari sudut pandang kalian nih? Gimana? Menurut saya, cari kartu yang urutannya terkecil, disusun gitu, Bu. Terus yang lain ada? Bener nih. Rahma boleh. Yang lain? Dari yang lain? Ada nggak? Saya, Bu. Ya, coba. Jadi, cara ngurutannya, pertama cari kertas dengan nomor terkecil di antara kartu tersisa. Terus, taruh kertas tersebut pada posisi teratas. Terus yang terakhir, ulangi langkah 1 dan 2 hingga tersisa 1 kertas. Seperti itu, Bu. Oke, kita masuk ya nih ke tahapan yang ada yang dibuat ya, sama nggak sama kalian? Jadi masalah Lili tadi dimulai dari karena dia jalan terus dia ketemu kipas angin, jadi kertas dia itu terbang semuanya. Jadi tahapan pertama yang harus dilakukan Lili adalah matiin dulu kipas anginnya biar dia mudah nih nyusunnya. Selanjutnya Lili harus ngutipin nih kertas-kertasnya. Nah, tadi yang cara Alifa nih sama Tasya yang bilang dikutipin terus diurutin satu persatu. Jadi cara dia ngurutin kertasnya itu, langkah menyusun kertasnya itu ini. Yang pertama cari kertas dengan nomor terkecil di antara kertas-kertas yang tersisa. Terus taruh kertas tersebut pada posisi yang tepat. Jadi misalnya kayak udah terkecil di atas, terus di bawahnya yang lebih besar, di bawahnya lagi lebih besar, kayak gitu. Selanjutnya ulangi lagi langkah 1 dan 2 hingga tersisa 1 kertas. Nah, bedanya sama nih sama cara Alifa. Kalau Alifa tadi kan satu persatu nih dijelasin ya kan. Kalau misalnya ini dia lebih dipersingkat, jadi bisa mewakilkan dari beribu-ribu kertas yang jika ya permasalahannya itu dalam bentuk yang besar gitu, dalam jumlah yang besar. Jadi kita diwakilkan dengan 3 langkah yang memudahkan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita bakal masuk ke sejarah nih ya. Kenapa sih kita belajar sejarahnya itu sebenarnya kayak ngapain sih belajar sejarah, kan ini langsung praktek, kenapa harus ada teori? Tapi dibalik semua praktek yang kita lakuin sebelum kita mempraktekkan sesuatu, sebenarnya kita harus tahu nih dari mana awal kemunculannya gitu. Dari munculnya kita tahu, kita nih bakalan gimana ya, kita bakal senang waktu ngerjain gitu, ngerti oh ini dari awal gitu, kurang lebih gitu. Jadi ibu akan bercerita sedikit ya, maaf kalau kalian agak ngantuk.
Jadi kata algoritma muncul di dalam kamus Webster sampai akhir tahun 1997 yang ditemukan adalah kata algoritma yang artinya proses menghitung angka Arab. Jadi itu ada angka Arab, ada angka Romawi 1, 2, 3 yang kita pakai sekarang tuh angka Arab. Kalau yang Romawi itu biasa kalau misalnya kita dalam mengekspresikan kalau waktu kita kelas 1, terus kelas 2, kelas 2-2-nya ada gini, kayak I-nya 2 biji gitu lah kurang lebih. Tahu kan? Tahu ya. Kan dari SMK berarti udah pernah. Nah, selanjutnya para ahli bahasa mencari asal kata dari algoritma ini, dan namun hasilnya itu kurang memuaskan. Sampai akhirnya para ahli sejarah matematika menemukan asal kata dari tersebut. Nah, kata algoritma berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Jadi, al-Khwarizmi ini dibaca oleh orang Barat algoritma. Jadi, nama algoritma itu berasal dari al-Khwarizmi. Jadi, karena pembacaan yang berbeda. Nah, dia menulis buku yang berjudul Kitab Al-Jabr wal Muqabalah, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan. The Book of Restoration and Reduction. Wah, terlalu banyak tipu ya di sini. Selanjutnya, perubahan kata algoritma menjadi algoritma. Ya, terjadi dikarenakan algoritma itu sering dikeliruin sebagai aritmatik oleh orang. Jadi, biar orang nggak keliru, jadi diubah nih dari SM, ujungnya jadi THM. Dalam bahasa Indonesia, algoritma itu diserap menjadi algoritma. Pada tahun 1950, kata algoritma pertama kali disandarkan dengan algoritma Euclidean, yaitu langkah-langkah dalam menemukan pembagi bersama terbesar dari dua bilangan bulat. Itu ya sejarah pendeknya kurang lebih ya. Kita masuk ke algoritma pemrograman. Algoritma pemrograman adalah berarti langkah-langkah kan, algoritma itu langkah-langkah dalam menyelesaikan persoalan dalam pemrograman. Pemrograman itu sendiri adalah kegiatan mendesain hingga menulis sebuah program. Nah, program adalah algoritma yang tulis dalam bahasa komputer. Itu adalah program-program adalah algoritma yang ditulis dalam bahasa komputer. Nah, bahasa komputer yang ditulis untuk membuat program adalah bahasa pemrograman. Itu programming language bahasa Inggrisnya. Sebenarnya orang yang menulis program komputer dinamakan pemrograman atau programmer. Nah, selanjutnya teks dalam bahasa pemrograman sering dinamakan kode program, itu source code. Sehingga menulis kode pemrograman disebut coding. Evaluasi di akhir. Sebelum jawab ini, ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada yang ditanya, kita bakalan jawab ini. Nah, satu orang dua ya. Dua dari coding itu kalian mau tunjuknya kemana? Ini butuh nggak ada tulis. Ini sih. Nanti kita ingat-ingatin aja ya. Ibu catat. Oke. Ada yang ditanya? Oke, kita bakal langsung nih ya. Siapa nih yang mau pertama? Siapa nih mau yang pertama? Coding kemana nih? Siapa mau jawab? Yang Luan dapat plus. Ini plus 100 berarti plus 10 gitu. Ya. Saya mau coba jawab, Bu. Coding apa nih, Tasya? Programming language, bukan, Bu? Berarti yakin, coding. Atau kegiatan nulis kode pemrograman? Ya, coba kita jawab ya, benar nggak? Yang pertama atau yang kedua? Mau yang pertama atau kedua nih, Tasya? Pilih yang mana? Yang kedua aja deh, Bu. Yang kedua ya. Kalau salah nih bakalan langsung ke jawaban. Oke, benar Tasya. Coding adalah kegiatan menulis kode pemrograman. Oke, Tasya dapat plus nih hari ini. Selanjutnya siapa nih? Arifah, Bu. Ya, Arifah. Silakan Arifah, apa nih? Programmer apa? Programmer itu orang yang menulis program komputer, bukan, Bu? Ya, yakin nih? Atau mau ganti? Insya Allah. Kalau yakin aja. Bismillah, insya Allah. Bismillah. Ya, benar. Programmer adalah orang yang menulis program komputer. Selanjutnya. Siapa nih algoritma? Neva, Bu. Oke, Neva. Silahkan. Algoritma, kalau nggak salah, takut salah, tapi ini apa? Mendesain dan menulis program, bukan? Yakin? Yakin aja deh. Yakin? Yakin aja. Oke. Ini kalau misalnya salah bakalan. Tapi kita nggak tahu juga ya. 1, 2. Buka tirainya.
Algoritma Abu Ja'far Muhammad Ibnu Al-Khawarizmi. Jadi kan algoritmanya dari namanya ya. Udah ada jawaban nih. Oke. Apa-apa Neva, bagus udah nyoba. Tetap dapat plus karena udah mau jawab. Selanjutnya. Ini Ibu tunjuk ya. 1, 2, 3. Hal nama pertama Alifah. Coba Alifah, pemrograman itu apa? Gampang tidak? Ini mendesain dan menulis program, Bu. Mendesain dan menulis program pemrograman. Oke, kita lihat ya. Benar nggak? Ya, pinter. Alifah benar. Alifah benar. Ada 2 ya, berarti. Selanjutnya bahasa pemrograman. Kalau nggak Rahma, Neva. Siapa nih? Rahma aja, Bu. Oke, bahasa pemrograman. Programming language. Benar, benar. Ya, Benar benar. nggak, Bu? Oke. Neva mau jawab yang terakhir, Nev. Ya, karena satu lagi, Bu. Oke, apa? Kode. Itu adalah? Kode itu teks dalam bahasa pemrograman. Iya, benar banget. Wah, udah pinter-pinter ya. Bener nggak? Oke, terima kasih ya semuanya. Jadi minggu depan kita bakal belajar nih cara menulis algoritma itu apa-apa aja. Itu ada dengan flowchart, ada dengan teks atau kalimat, dan ada juga yang terkait dengan kode. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih. Sehat-sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.